Berarti Denny berjudi menurut Abang? Dia lagi ngajarin orang main judi sebenarnya itu, Denny Indrayana. Kan sayembara itu kan termasuk perjudian. Makanya kita bilang untung-untungan tadi kan. Ya itu serangan yang tidak bertanggung jawab dari seorang Denny Indrayana kan. Lebih kepada cemoohan kepada dirinya sendiri. Kau juga kan tersangka. 10 tahun gak kelar-kelar. Beresin dulu urusan lu kan begitu. Jadinya orang begitu kan. Makanya beberapa media juga akhirnya mengupas balik tuh apa yang dulu pernah dia lakukan kan. Kan ada namanya keirian politik. Artinya kok di sana bisa jadi wapres, kok bisa berkuasa kan begitu. Kok kita nggak kebagian ini kan. Ya baru kita bilang, itu 32 M itu kan duit korupsi. Kenapa dipakai buat sayembara kan gitu. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada, balik lagi kita di spesial interview. Ini podcast yang selalu menghadirkan topik-topik spesial dengan narasumber yang spesial juga. Dan hari ini kita mau bahas isu yang lagi lucu-lucunya sekarang. Ada mantan wakil Menteri Hukum dan HAM Bang Denny Indrayana yang hampir sebulan belakangan ini aktif sekali bicara di sosial media tentang isu politik, dan yang paling sering belakangan ini dia lontarkan adalah tentang ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming. Denny bahkan sampai menggelar sayembara, dan hari ini informasinya nilainya sudah 1 miliar rupiah untuk siapapun yang berhasil atau yang bisa menunjukkan ijazah SMA Wapres Gibran atau ijazah SMA atau yang sederajat. Dan sampai hari ini belum ada yang memenuhi sayembara Bang Denny Indrayana, dan nilainya sudah 1 miliar rupiah. Kita mau ngobrol santai tentang hal ini dengan narasumber pakar kita ini, Bang Deo Lipayumara. Bang Vincent. Abang kalau lama nggak muncul tuh rambutnya ini. Ini ya? Iya. Nggak, dari tadi kita ngelamun. Nih ngomong apa? Jadi kalau selama ini kita sering ngulas kasus-kasus hukum dengan Bang Deo. Nah hari ini saya tanya Bang, ini kasus hukum gak ada yang menarik lagi, Roy Suryo lagi kan. Coba kita ngobrol-ngobrol soal isu-isu politik deh Bang. Walaupun ini kan sebenarnya ada urusan dengan hukum juga Bang. Oh iya. Terutama tata negara ya. Iya. Ya, tapi kalau Bang Deo diajak ngomong tata negara, tadi bilang jangan nanti dimarahin Menteri Yusril kan. Waktu itu Bang Deo bilang kan. Enggak juga. Oh enggak ya. Berarti Abang nggak takut sama Bang Yusril? Oh enggak dong. Oh kirain. Kan waktu itu senior di UI itu Bang Yusril tuh. Oh iya? Jauh, senior jauh di UI. Oh, Bang Deo masuk, dia keluar. Kita masuk, dia udah lama di luar. Oke Bang, Deo kenal Bang Denny Indrayana ya? Tahu lah ya. Tahu. Iya, mantan Wamenkumham. Wamenkumham. Dan dulu zaman SBY dia terkenal sekali loh Bang. Iya, karena kan tangan intinya. Iya, termasuk orang kepercayaan Pak SBY. Dari masa itu kan, penguasa pada masa itu kan. Denny Indrayana. Dia kemudian hijrah ke Australia. Ya. Sampai sekarang kayaknya masih di sana. Iya. Ya. Waktu itu terakhir saya dengar dia minta izin untuk mengajar di Australia. Gitu. Dan sekarang domisili Australia. Nah, dari Australia itulah Bang dia sering menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Ya, yang pertama sekali waktu itu yang rame itu adalah dia menuliskan surat terbuka kepada Pak Prabowo untuk memecat Wapres Gibran. Alasannya ya balik lagi, biasanya kalau bicara Mas Gibran kan yang selalu disampaikan itu putusan MK 90 yang itu kan Bang. Kemudian menurut dia Mas Wapres tidak kompeten. Yang ketiga, Mas Wapres itu tidak punya ijazah. Dan itu yang sampai sekarang dia bikin sayembara. Dia bikin sayembara ya. Kalau Bang Deo, apa komentar ya Bang? Ini pertanyaan apa kita komentar atau gimana? Komentar aja Bang. Komentar ya. Jadi sebenarnya Bang Denny Indrayana itu
sedang bikin sayembara. Kita nggak bisa ikut sayembaranya. Kenapa? Bang Vincent ikut nggak Nggak sayembaranya? bisa, Bang. Nggak bisa. Soalnya angkanya masih kecil. Oh. Masih 1 miliar kan. 1 M, Bang. Kemarin 100 juta. Terus naik 1 M. Naik 350 kemarin, terus Kemarin naik 1 miliar. 700. Hari ini informasi terakhir 1 M. Jadi nanti kalau udah sekitar 32 miliar, Ya ini. nah, baru kita ikut. Gak tahu nih maksud abang nih. Jadi Bang Denny, Bentar, kenapa 30 miliar baru abang ikut? Enggak, itu perkiraan korupsi yang diduga dilakukan oleh dia kan. Gitu. Kalau 1 miliar dia masih untung itu kan. Oh masih untung. Masih untung dong. Masih Korupsinya untung berapa sih dugaannya? Ya, waktu itu dugaannya 32 M. 32 apa 23? 32 M. Yakin? Yakin. Kalau gitu kita tunggu sampai 32 miliar. Itu sayembaranya baru kita ikut. Itu juga untung-untungan kan, begitu. Artinya apa tuh? Begini, dulu ya, itu kan ada SDSB, ada Porkas, zaman Pak Harto dulu kan. Sayembara, itu kan sayembara. Kemudian udah dilarang itu sayembara model begitu kan. Tidak ada lagi yang dari Kementerian Sosial kan, SDSB, Porkas kan sudah nggak ada karena judi gitu. Berarti Denny berjudi menurut abang? Dia lagi ngajarin orang main judi sebenarnya itu, Denny Indrayana. Kan sayembara itu kan termasuk perjudian. Makanya kita bilang untung-untungan tadi kan. Namanya judi kan untung-untungan. Nah, begitu. Bang, kalau polisi sayembara nangkap Deddy Mulyadi kemarin, siapa nangkap itu? Ya judi itu termasuk juga, judi, termasuk judi gitu. Karena ada orang dikasih harapan-harapan yang kemudian palsu dengan hadiah kan. Gitu. Itu masuk judi. Kita judi itu dulunya kan gaple, QQ, apalagi tuh. Terus kemudian berubah, terus kemudian ada sayembara kan, sayembara, Porkas, SDSB, berhadiah itu kan, itu kan termasuk judi. Jadi orang gelap mata semua tuh, uangnya dipakai buat ikut sayembara kan pada waktu zaman dulu kan. Nah ini dengan pola-pola yang sama dan mirip yang disampaikan oleh Denny Indrayana kan. Saya kasih hadiah, orang akhirnya berlomba-lomba untuk pengen ikut kan, tapi ikut itu kan ada biaya. Misalnya suruh nyari ijazahnya si siapa? Gibran. Kan dari Singapura, berangkat ke Singapura naik pesawat kan itu duit semua itu kan. Itu contoh-contoh judi yang tidak langsung yang zaman Pak Harto dulu pernah ada di Kementerian Sosial, tapi kemudian sudah tidak ada lagi karena dianggap bagian dari pola-pola judi yang khusus ya. Begitu, jadi itu dia. Tapi kita tidak akan bicara sayembara yang model begitu karena itu sebenarnya ulah-ulah dari oposan politik. Gitu. Jadi sebenarnya maksudnya dari Denny ini kita paham dia hanya ingin supaya ada distrak politik yang bisa mengganggu pemerintahan. Jadi apa yang disampaikan Denny Indrayana itu secara akal sehat hukum formal ya tidak berlaku. Padahal dia kan katanya profesor di bidang hukum formal kan, tapi nggak berlaku. Guru besar dia itu ya. Guru besar, tapi ya sudah dia main di wilayah-wilayah yang recehan begitu kan. Gitu. Jadi kita anggap begitu. Jadi nggak punya recehan tuh receh aja dia mainnya itu kan. Karena sebenarnya kalau seorang kan dia katanya pakar tata negara. Pakar hukum tata negara. Harusnya dia nggak kemudian bermain di wilayah sayembara atau di wilayah perjudian kan. Dia harus bermain di wilayah intelektual kan. Bagaimana kemudian kalau dia ada rasa yang kurang, bagaimana menyelesaikan kejanggalan-kejanggalan formal tata negara dengan ilmu tata negara. Bukan ilmu sayembara. Bukan ilmu sayembara atau iming-iming. Bisa ditangkap deh Bang, kan kata Abang judi itu kan judi. Sampai sekarang dia nggak bisa ditangkap. Orang tersangka 10 tahun dia kan, nggak ada yang bisa nangkep begitu. Makanya kalau kita lihat profiling dari Denny Indrayana kan tersangka kasus korupsi sejak zaman SBY, begitu 10 tahun kan. Waktu dia 2000, iya 14-15 kan. Sekarang 2026 udah 10 tahun tersangka. Termasuk tersangka yang paling lama dia. Itu kasus paspor online kalau nggak salah. Ya, itu paspor gateway kan. Gateway. Kemenkumham ya pada waktu itu. Tapi kita tidak bahas tersangkanya di Denny Indrayana kan. Kita lagi bahas bagaimana dia mengadakan sayembara dengan iming-iming yang sebenarnya bagi seorang ahli ilmu tata negara itu nggak pantas. Gitu. Apapun modelnya menyuruh orang itu sama kayak nyuruh orang untuk coba siapa yang bisa mencari tahu ijazahnya Gibran kan, begitu. Padahal yang lebih gentle itu ya Rismond Sianipar. Dia cari tahu ijazah Jokowi,
Mm-mm. dengan penelitian. Yang lebih gentle juga Dr. Tifa, cari tahu ijazah Jokowi dengan penelitian. Roy Suryo juga gitu, cari tahu ijazah Jokowi dengan penelitian, kan begitu kan. Yeah. Walaupun penelitiannya lebih bersifat abal-abalan begitu. Tapi penelitian. Tapi kalau ini kan nggak neliti dia. Dia cuma dapat isu yang gosip-gosipan begitu, kemudian pinggiran, kemudian dia bikin isu yang seolah-olah intelektual padahal tidak begitu. Dia nyiksa kita itu Bang. Kan dia tinggal di Australia. Mas Ya. Gibran tuh kan kuliah di Australia. Emang Kenapa dia nggak cek aja kampusnya kan? Iya, dia kayak tadi yang kita sebut kan, mereka kan Hmm. bekerja tuh. Kalau dia kan enggak, begitu. Jadi ya isu murahan yang dipakai kan dari seorang yang katanya ahli tata negara, gitu, Denny Indrayana. Ya nggak apa-apa kita sebut kan, karena dia berani juga nyebut apa sayembara ijazah kan. Tapi apakah Denny Indrayana bekerja sendiri atau pikiran dia sendiri? Karena dia kan orang politik sebenarnya. Dia kan terafiliasi dengan satu kelompok partai politik yang memang kita tidak pernah bisa sebut ya. Apakah ada latar belakang itu apa tidak? Gitu, itu yang kemudian kita juga nggak mau tahu. Tapi sebagai pribadi dia rasanya recehan yang disampaikan kepada publik. Begitu. Apakah orang terpengaruh atau orang mudeng dengan ininya dia kan? Sayembara atau isinya dia? Jawabannya orang enggak tuh. Gitu, biasa-biasa aja. Apalagi nilainya cuma 1 miliar atau cuma 100 juta dulu kan? Gitu. Jadi abang tunggu 32 ya? Tunggu 32 miliar. 32 miliar baru ikut. Enggak juga. Soalnya gitu pasti duitnya nggak ada, udah habis dia itu. Si Denny? Iya. Nggak mungkin nyampe 32 ya? Udah habis lah duitnya yang cerita tentang itu kan. Tapi kalau dia dikasih duit sama kelompok politik ya bisa juga ada. Tapi juga itu pasti nggak mungkin terjadi. Jadi dia cuma melempar isu-isu yang kemudian nggak punya nilai, nggak punya makna, yang kemudian nggak ada juga yang ikut sayembara karena memang nggak punya kapasitas untuk mengikuti sayembara model begitu. Kasihan juga dia nih, udah capek-capek siapin uang, malah dinaikin terus nih. Pemberitaannya? Enggak, nilainya Bang. Iya. Sampai berkali-kali lipat sekarang 1M. Tapi nggak ada juga yang ikut. Yeah. Mungkin karena orang pikir apaan sih ini. Makanya apaan itu kan sama kayak Sogok juga, dia kan menyuap kan gitu. Ayo siapa yang bisa ini gua kasih duit kan begitu. Banyak dong ini. Apa? Salahnya. Ya banyak. Banyak anehnya. Banyak anehnya. Secara etika politik, etika moral ya. Bang, tapi kan kadang-kadang banyak tokoh-tokoh kita juga yang sering melontarkan hal-hal yang menurut kita mungkin tidak etis atau tidak patut gitu. Tapi ya orang-orang seperti Denny Indrayana bukan satu-satunya, kan banyak juga ini sekarang yang mulai mempertanyakan ijazah Wapres gitu. Padahal ijazah Pak Jokowi aja belum kelar itu perkaranya. Iya, makanya sekarang ini banyak tokoh-tokoh yang kemudian menjadi buzzer. Nah, buzzer politik gitu. Jadi bagian penyuara namanya kan, buzzer itu kan bagian pendengung. Jadi banyak tokoh-tokoh yang kemudian menjadi pendengung. Tokoh-tokoh yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok politik kan, gitu. Tapi sebenarnya itu lumrah sepanjang politik masih ada di Indonesia. Tentunya kepentingannya kepentingan politik berdasarkan kelompok, gitu. Politik ini kotor apa bersih? Kalau pakai ilmu filsafat? Harusnya bersih. Bukannya kotor? Enggak Bang. Kan politik tuh politei ya kan? Iya. Iya. Urusan publik sebenarnya. Iya. Ya. Politik ini kan dari kebijakan kan, dari polite kan, bagaimana berkebijakan kan gitu kan, bersopan santun sebenarnya. Tapi kadang-kadang dilaksanakan secara kotor. Gitu. Jadi ada politik yang santun, ada politik yang kotor. Gitu. Nah, politik yang santun itu tentunya di negara modern banyak terjadi politik santun kan. Kalau di Indonesia negaranya kan kita masih beranggapan masih berkembang aja sampai sekarang. Indonesia ini nggak pernah bisa dianggap sebagai negara modern karena bikin mobil belum bisa, bikin pesawat apalagi belum ada, gitu. Jadi banyak yang belum bisa dibikin sama orang Indonesia. Mungkin terlalu banyak itu kali ya Bang, distorsi itu ya di ruang publik seperti sayembara yang nggak ada. Iya makanya itu kan, jadi energi kita itu lebih banyak memikirin gosip-gosip yang menurut abang tadi receh itu. Iya murahan. Gitu. Di Indonesia ini sampai sekarang
orang masih percaya sama tahayul. Di politik Tahayul, juga ada itu, iya, tahayul politik. tahayul politik, masih percaya sama dongeng, masih percaya sama hal-hal yang irasional, yang nggak rasional, gitu. Jadi kalau ada yang nggak rasional, kadang-kadang atau sebenarnya rasional, tapi karena mereka nggak mampu berpikir, mereka menganggap sebagai mujizat misalnya, gitu. Padahal ada yang bisa disampaikan rasional, atau ada yang memang benar-benar dongeng, benar-benar nggak ada isinya, tapi dipercaya. Di Indonesia banyak begitu. Jadi, tapi itulah kualitas kita sebagai orang Indonesia kan. Kita sendiri kadang-kadang percaya aja kan, Yeah. gitu. Oh, ada hantu di sini, ada hantu di sana kan begitu kan. Kita kadang-kadang percaya tanpa merasionalisasi fakta dan keadaan kan. Nah, itu yang kemudian berpengaruh juga terhadap pola pikir kita, standar berpikirnya. Makanya kadang-kadang kalau orang barat, orang modern kan sudah berpikir gimana kita nyampe ke Venus, gimana kita mengolah bulan, bagaimana kita bangun di Mars kan begitu kan. Apakah ada teknologi yang bisa ke sana kan begitu kan. Tapi kalau orang di kita mah ributnya ijazah, masalah tadi sayembara gitu. Keirian politik juga berpengaruh kan. Denny irinya apa sama Gibran? Bukan Denny yang iri, tapi kepentingan politiknya, gerbong politik yang iri kan. Dia masih di Demokrat sih, Bang. Nah, itu kita nggak tahu partainya apa tuh. Soalnya sejauh ini setelah dia ke Australia itu kayaknya afiliasi politik ke partainya itu belum pernah ditegaskan lagi gitu ya. Ya, kita anggaplah dia secara kasat mata tidak terkait atau terafiliasi dengan partai politik tertentu, tapi kepentingan politiknya masih ada begitu. Oke. Apa dia kepentingannya? Kepentingan apa yang dia bawa, Bang? Ya kan kalau kan ada namanya keirian politik. Artinya kok di sana bisa jadi wapres, kok bisa berkuasa kan begitu. Kok kita nggak kebagian ini kan, atau kelompoknya nggak dapat gitu kan. Nah, ada harapan nanti 3 tahun ke depan bagaimana diolahlah cerita-cerita negatif tentang kelompok lawan. Kan selalu begitu, propaganda negatif tentang kelompok lawan. Tapi nggak cuma kelompoknya atau nggak cuma Denny Indrayana, kelompok lain juga begitu, saling melakukan degradasi kewibawaan atau kemurnian dari politik lawan, gitu, dari lawan politik. Dan kalau dilihat Mas Gibran itu ini banget ya, serangannya bertubi-tubi, banyak serangan ke dia. Kenapa harus ke Gibran gitu? Kenapa nggak serang Prabowo? Kan Prabowo presidennya. Kalau mereka mau tumbangin Gibran. Sekarang begini, dari zaman dulu, dari tahun 98, 99, 2000, nama Prabowo itu ada karismanya. Orang takut aja. Begitu. Dan itu secara kolektif terbawa ke pemikiran banyak orang. Begitu, karena Indonesia pernah traumatikan tahun 98 kan. Ada kerusuhan 98, ada kehancuran ekonomi 98, yang kemudian pada waktu 98, 99, 2000 itu yang dipersalahkan kan Prabowo Subianto juga pada waktu itu kan, sehingga ada sidang Mahmilub kan, ya, di mana akhirnya Prabowo diberhentikan kan, sehingga dengan dasar itu pikiran kolektif pada masa itu beranggapan bahwasanya salah satu sumber biang kerok ini adalah Prabowo Subianto, gitu. Semua orang akhirnya tahu karena dipersidangkan secara transparan pengadilannya, gitu. Diberhentikan lagi kan, gitu, dan itu tersimpan secara kolektif di ingatan orang-orang yang hidup pada masa itu, sehingga timbul kemudian ketakutan, rasa takut, traumatik kan dengan nama itu. Wah, ini tapi sebenarnya bukan cuma nama Prabowo kan. Seharusnya kalau ada nama-nama lain yang kemudian dipersalahkan juga. Misalnya begini, misalnya tahun PKI zaman dulu, tahun 65, 66, orang dengar nama DN Aidit, Omar Dhani. Kalau mereka masih bisa selamat aja, orang takut sama nama-nama itu kan. Gitu, ada Letkol Untung kan, ada traumatik, ada
seperti hantu, menghantui pikiran kan, sehingga dengar nama itu. Atau kita lah dengar nama PKI aja kadang-kadang kita Iya. takut kan, karena apa yang dilakukan kan itu. Sama, jadi itu melekat kepada pikiran kita, melekat kepada nama dari si pelaku-pelaku juga kan gitu. Nah, orang traumatik dengar nama Prabowo Subianto gitu, sehingga sekelas siapapun juga untuk mengkritik langsung kadang-kadang Secara frontal gitu. ya secara frontal nggak berani. Nggak berani. Terutama untuk mereka yang sudah mengerti dan hidup pada masa itu. Tapi kalau anak-anak yang baru lahir, Iya. sekarang yang nggak ngerti itu, ya suka-suka mereka aja. Makanya demo Iya. kayak Tio Ardianto itu berani banget. Iya betul. Karena Dia mereka nggak kan nggak tahu ngerti. Pak Prabowo dulu kayak apa ya. Ya, kan nggak ngerti mereka kan. Jadi mereka baru lahir, sekarang umurnya 20, lahirnya 2006. Kan nggak ngerti persoalan-persoalan masa lalu. Dan mereka punya roh yang netral, punya kejiwaan yang netral kan. Sehingga ketika ada satu atau beberapa kelompok-kelompok persoalan yang masuk ke pikiran, mereka nggak punya traumatik. Sehingga mereka bisa mengurai secara baik setiap kelompok persoalan ini dengan pola-pola pemecahan persoalannya. Dan bagaimana mereka kemudian menyuarakan ini kepada publik kan. Makanya yang lebih murni menyuarakan apapun juga tentang kritik kenegaraan di publik ini ya rata-rata anak-anak yang baru berusia 20 tahun, 21, 22, 23, bahkan sampai umur 30 tahun. Karena zaman 98 umur Mereka 30 tahun masih baru lahir kan. Ada yang belum lahir. Betul, gitu. Jadi ya. Kalau kayak kita gini kadang-kadang mau ngeritik aja susah. Begitu, karena kita udah tahu masa lalu unggah-ungguh bagaimana kan begitu. Jadi kita nggak ada mengkritiknya gitu. Nah, Denny Indrayana dia hanya berani mengkritik si Gibran. Karena dianggap ini yang lebih lemah kan gitu kan, nggak punya kekuatan powerful kan kayak begitu. sasaran empuk gitu. Jadi sasaran empuk lah begitu. Sebenarnya dia misalnya bilang Prabowo pecat si Gibran. Secara konstitusional nggak ada tuh presiden memecat wapres karena satu paket kan. Itu sudah satu kesalahan berpikir secara akademis kan. Kecuali ketua Pradi pecat sekjen atau wakil. Ya, Pradi. Iya. Kok Pradi? Bang Deddy bukannya KAI? Enggak, kaitannya apa KAI dengan enggak ini? Kalau Pradi bisa kan mecat wakil kan. Oh, anggotanya ya. Oh, direktur bisa mecat sama manajer. Kalau Pradi mencat anggota bisa, tapi dengan ini kan. Tapi lewat ini ya. Iya, lewat mekanisme kan. Direktur juga mencat di karyawan kan bisa juga. Bang Hussein udah pernah mencat karyawan belum? Banyak banget, Bang. Udah banyak ya. Banyak. Itulah seorang pimpinan kan suka-suka. Iya. Kalau Abang pernah mencat ini lawyer Abang? Nggak pernah. Nggak pernah kita mencat anggota pengacara. Lah, Bang. Betul, emang nggak pernah gitu. Kalau kita dipecat klien banyak. Tapi kalau kita mencat lawyer, kalau kita kan di atas kita kan masih ada atasan kalau juga, Bang. kita punya tim lawyer, kadang-kadang lawyernya ini yang memencatkan dirinya sendiri. Oh. Jadi bukan kita memecat, tapi mereka yang memencatkan dirinya sendiri. Kenapa tuh? Karena lama nunggu Bang Deo kan janji jam 7, ternyata Bang Deo bangun jam 12. Jam 12. Pusing juga mereka Pusing nunggu juga, terus. belum makan, kita lupa kasih makan. Akhirnya mereka beli nasi padang kan. Oke Bang, kembali ke Gibran tadi ya. Kan memang seperti Abang bilang, emang Denny ini kan bukan satu-satunya. Dan ada beberapa poin yang menurut saya selalu jadi sasaran tembak orang-orang itu yang selalu disuarakan. Yang pertama, mereka tidak percaya Mas Gibran itu punya kapasitas sebagai wakil presiden. Kemudian yang kedua, soal dinasti. Mereka menganggap ini Gibran cuma melanjutkan kekuasaan bapaknya, Pak Jokowi. Yang ketiga ya soal pendidikan. Kalau menurut Abang, emang tiga-tiganya ini, yang pertama soal mereka menilai Gibran tuh nggak punya kapasitas lah, nggak mampu lah memimpin negara ini. Satu. Yang kedua soal politik dinasti. 2. Yang ketiga soal pendidikan yang sekarang yang disuarakan oleh Denny. Ya, sekarang kita mulai yang pertama dulu ya, yaitu Gibran nggak puyang kemampuan atau kapasitas ya. Kalau pakai ilmu pemilihan masyarakat, tetap ada masyarakat yang memang menilai Gibran nggak mampu. Tetap ada. Tapi ada juga yang menilai Gibran mampu dalam batas-batas tertentu. Ada yang bilang Gibran memang mampu gitu. Nah, kembali kepada fakta.
kita ini udah 2 tahun ada wapres, namanya Gibran. Terus ada nggak persoalan yang berarti yang kemudian membuat kita beranggapan tidak mampu? Karena rata-rata jabatan presiden maupun wapres sebenarnya jabatan simbolik sebenarnya dalam pemerintahan. Begitu. Karena yang kerja juga menteri-menterinya. Ya. Kan presiden, wapres tinggal perintah. Sehingga perintah ini kan gampang aja. Pemerintah kan, oh, ini kita bikin program ini kan perintah. Yang kerja para menterinya. Karena presiden nggak mungkin bekerja menjalankan tugas-tugas pelaksanaan kan. Eksekutor ya. Dia kan sebagai pemerintah, pemberi perintah. Yang kerja kan menteri. Begitu. Jadi ada program apapun, ada proyek apapun, pas mau dirancang aja sudah ada tim sendiri yang merancang. Presiden tinggal dapat data. Nih, oh ada program ini, dibaca dulu, disampaikan, diberikan perintah. Jalankan, kan begitu. Tugas presiden maupun wapres kan memberi perintah. Jadi sebenarnya pekerjaan paling mudah itu. Apalagi kalau sudah ada sistem-sistem manajemen kenegaraan. Di mana ada program-program yang sudah jelas, sudah tinggal jalankan perintah kontrol kan begitu. Yang kerja menteri kan, menteri juga kan kerja, ada juga dirjen-dirjennya, ada bawahnya juga, ada direktur-direkturnya kerja kan, mudah kan semua, kan perintah-perintah berjenjang kan. Jadi kemampuan manajerial ya Bang? Ya ini kan semua bicara kemampuan pemerintah. Jadi kita tinggal melihat apakah orang ini akan berpengalaman dalam memerintah selama setahun 2 tahun, apakah ada pengalaman itu? Ya pasti jelas ada. Pasti karena satu hari pun ketika Bang Vincent misalnya duduk jadi presiden, itu sudah bisa memerintah. Gampang kan? Cuma lihat doang. Nah, berangkat. Gitu. Berangkat kan begitu. Jadi pekerjaan memerintah itu paling gampang. Siapapun bisa memerintah. Tinggal kemudian memerintah ini apakah dibarengi dengan atau dibungkus dengan emosional apa tidak. Dengan emosional tuh berarti kan dengan lebih kepada kemampuan emosionalnya. Gitu. Jadi pemerintah yang bagus adalah pemerintah dengan posisi emosional yang stabil. Gampang kan? Kalau pemerintah sudah gampang. Karena semua udah lengkap perangkatnya. Emosional yang stabil itu yang paling penting. Begitu. Nah, kita tidak akan melihat Gibran secara pola pikir atau kosakata yang dipunyai karena sebenarnya pemerintah itu gampang. Kita lebih melihat kepada emosionalnya, secara kemampuan emosionalnya. Artinya daya marahnya, daya bencinya, daya sukanya, begitu kan. Nah, pemerintah ini ada kaitannya dengan daya marah. Ada orang memerintah tanpa marah-marah, tapi ada orang yang meledak-ledak, begitu. Apalagi kalau kemudian emosi tidak stabil, pemerintah jadi tidak stabil juga, begitu. Jadi kalau ilmu memerintah itu secara posisi kemampuan ada 2, kemampuan IQ maupun EQ kan. Jadi kalau IQ-nya sudah standar, sudah bisa memerintah. Bang Vincent jadi presiden bisa. Siapa di sini yang bisa jadi presiden? Hampir semua orang bisa. Cuma emosionalnya bagaimana? Nah, tapi emosional juga kan kadang-kadang terukur. Begitu, banyak orang emosional juga stabil. Jadi sebenarnya di Indonesia ini banyak yang bisa jadi presiden. Begitu. Kenapa? Karena perangkat-perangkat untuk pelaksanaan presidensialnya sudah lengkap. Begitu. Jadi aman-aman aja. Siapapun jadi presiden aman. Siapapun jadi wapres sebenarnya aman. Tinggal karismatiknya, bagaimana daya terpilihnya. Karena kan sistem kita demokrasi politik kan. Terpilihnya bagaimana kan begitu. Sekarang kita balik lagi ke nama seseorang, Denny Indrayana. Dia bisa memerintah jadi presiden bisa. Jadi wapres pun bisa. Dipilih tapi apa enggak? Apakah dia bisa kemudian dipilih oleh rakyat? Jawabannya kan tidak. Tidak mudah kan? Jadi dia tidak terpilih, nggak bisa, nggak layak jadi presiden atau wapres karena belum ada yang memilih begitu. Nah sekarang Gibran kembali lagi kemampuan kan standar, kemampuan IQ normal, kemampuan emosional normal, standar kan? Apakah dia bisa memerintah? Jawabannya adalah keterpilihan. Karena dia terpilih, lah dia bisa memerintah. Kita sudah anggap dia mampu. Jadi kalau banyak orang beranggapan tidak mampu, ya itu sebagian kecil orang yang tidak memilih. Orang yang sudah memilih dia nganggap mampu, makanya dipilih. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, soal dinasti. Dan itu kan dinasti itu dikaitkan dengan dinasti. Putusan MK itu, Bang. Baik negara republik, baik negara kerajaan, baik negara monarki, kerajaan itu, bahkan baik di pemerintahan dalam agama. Di dalam agama ada pemerintahan yang dasarnya agama,
semuanya itu dinasti, begitu. Baik dinasti langsung karena faktor pemilihan oleh bapaknya Bapak. atau nenek moyangnya, atau dinasti tidak langsung tetap yang milih rakyat. Di Amerika itu ada John F. Kennedy, Iya. ada John Kennedy Ah, Junior, terpilih kan? iya. Ada George Bush, George Bush. ada George Bush Bos Junior. JR. Itu kan dinasti tidak langsung. Satu darah tapi yang milih bukan mereka. Karena karismanya dipilih oleh rakyat kan. Begitu. Jadi hampir semua pimpinan-pimpinan negara ini berasal dari dinasti. Paling tidak ada persaudaraan-persaudaraan hubungan kelompok gitu. Di Indonesia siapa? Soekarno anaknya Megawati. jadi presiden kan, presiden ketemu presiden. SBY anaknya AHY jadi menteri Ketum. gitu kan. Jadi Oke. semua ini kelompok-kelompok dinasti, sehingga kita bisa sebut sebagai kelompok dinasti oligarki gitu. Dinasti sendiri, oligarki sendiri. Oligarki ini campuran nih, campuran pemerintahan manajemen dengan Bisnis. kelompok-kelompok bisnis gitu, Kepentingan bergabung. Kepentingan yang sama, kepentingan politik dan ekonomi yang sama untuk membuat suatu culture, jadilah namanya oligarki kan. Jadi gitu. Nah, dinasti juga begitu. Jadi saling mengkooptasi itu dinasti dengan oligarki. Dan ini legal di demokrasi di Indonesia. Jadi kalau kita bilang ini menciptakan dinasti, jangankan Gibran, kita bicara Megawati juga dinasti. Siapa lagi? SBY juga dinasti. Zulhas pelan-pelan itu ya. Ya pelan-pelan Anak-anak gitu. ya. Cuman nggak punya kesempatan aja. Iya. Selalu seorang yang berkuasa yang menjabat di pemerintahan akan berupaya anaknya atau saudara-saudaranya yang akan memimpin ke depannya. Begitu selalu pikiran dari orang yang berkuasa. Tapi orang bilang, ini normalisasi dinasti nih. Nggak, memang dinasti begitu. Di mana-mana pun begitu. Di Jepang malah kekaisaran kan, turun-temurun. Di Inggris kerajaan turun-menurun. Emang begitulah dunia ini. Bang Vincent juga kalau jadi presiden berupaya anaknya juga kalau bisa jadi apa gitu kan, pemerintahan kan. Menteri ya. Begitu kan? Iya. Berarti kan normal itu kan? Normatif normal. Yang ketiga apa tadi? Soal pendidikan tadi yang sekarang di pendidikan ini kan penyetaranya itu kan dari Kementerian Pendidikan sendiri. Begitu. Kita nggak tahu apa yang dilakukan atau dialami oleh Gibran menjalani pendidikan, tapi yang jelas pendidikannya di wilayah Singapura, begitu kan? Dan kita belum dapat apa yang diajarkan di sana tentang pendidikan begitu. Tapi kita kan hanya melihat dari outputnya, gitu, sama buktinya, begitu kan? Buktinya ada semacam sertifikat atau ijazah, kemudian sudah disetarakan oleh yang berwenang kan, berarti kita anggap itu legal, begitu. Kemudian bagaimana hasilnya? Apakah dari pendidikan itu Gibran mampu berpikir baik, berpikir holistik, berpikir rasional, berpikir non emosional? Kita lihat pembuktinya kan ada di praktek. Nah, di praktiknya dia sekarang sebagai wapres. Di wapres ini apa kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh seorang Gibran selama 2 tahun, karena lebih banyak bekerja secara senyap, kita nggak bisa membaca apa yang dilakukannya. Tapi Gibran maupun Prabowo aman-aman aja, karena di belakang mereka banyak think tank, banyak staf ahli. Jangankan Gibran sama Prabowo, di DPR sendiri satu anggota DPR staf ahlinya ada 5 atau 3 atau 2. Jadi mereka kan aman-aman aja sebenarnya, karena ada bawahan, ada tim yang meramu semuanya, memanajemen semuanya. Mereka tinggal menjadi simbolik. Gitu. Jadi presiden itu simbolik, wapres juga simbolik. Kadang-kadang menteri juga simbolik, karena tetap yang kerja adalah anggota-anggota timnya. Bawaannya. Gitu. Simbolik memerintah dengan cara simbolik. Gitu. Jadi apa menurut yang Abang tangkap dari kritik bahkan lebih ke serangan sih ke Gibran? Ya itu serangan yang tidak bertanggung jawab dari seorang Denny Indrayana kan, yang kemudian membuat lebih kepada cemoohan kepada dirinya sendiri, kepada Denny Indrayana. Ya karena dia melemparkan pola-pola serangan yang berada di bawah dari
status dia kapasitas dia sebagai sebagai seorang seorang ini ya. akademisi kan, Ya. gitu. Jadi tidak layak sebenarnya dia mengajukan Iya, nggak itu. layak. Makanya sebentar lagi juga orang menafikan dia. Hmm. Makanya timbul sindiran-sindiran, kau juga kan tersangka. 10 tahun nggak kelar-kelar. Beresin dulu urusan lu kan begitu. Jadinya Iya. orang begitu kan. Makanya beberapa media juga akhirnya mengupas balik tuh apa yang dulu pernah dia lakukan Iya, kan. 10 tahun mangkrak. Begitu kan. Bumerang yang dilemparkan kepada pihak lawannya gak kena, bumerang itu kembali lagi ke diri sendiri. Kalau pintar nangkapnya bagus, kadang-kadang lupa nangkap, jadi kena kepala. Gitu. Tapi Bang, bukannya Denny kan pasti tahu tuh dia punya persoalan masa lalu itu kan. Dan dia tahu ketika dia berani tampil ke publik pasti kickbacknya yang kasus itu. Tutup mata aja dia atau? Iya, mungkin dia lupa. Kayak Sylvester Matutina. Lupa kalau dia sudah diputus bersalah kan. Dia muncul aja. Pas kemudian dia begitu aktif, kemudian diserang dengan kau kan terpidana, akhirnya dia menghilang begitu. Jejak digital. Kan bisa lupa. Sylvester Matutina juga lupa pada waktu itu kan. Si Denny Indrayana juga tampaknya lupa kalau dia adalah tersangka. Yang salah siapa nih? Denny Indrayana jadi tersangka selama 10 tahun ini sampai sekarang. Kan udah tersangka Bang, ditetapkan sama kepolisian. Iya kan udah 10 tahun jadi tersangka nih kan. Terus nggak selesai-selesai, yang salah siapa? Ya pemerintah lah. Ya pemerintah yang berganti-ganti ini kan. Ya, kalau banyak kasus nggak tuntas begitu repot juga Bang. Repot, orang statusnya tersangka aja. Udah beberapa kali sebenarnya dipanggil Mabes waktu itu. Sempat datang, saksinya juga sempat datang. Ya. Tapi kemudian beliau... Tapi begini Bang Vincent, banyak sekali tersangka yang nggak tuntas di Indonesia ini. Karena ada tersangka, totonya saksinya pada mati. Jadi tersangka, tapi saksinya harusnya kan ada kepastian hukum kan. Kalau misalnya dia tersangka, terus kemudian yang barang bukti hilang, saksi hilang, sudah dianulir tersangkanya kan, begitu harusnya begitu kan. Harusnya ada pemutihan terhadap tersangka, pengangkatan atau pembersihan nama tersangka. Tapi kan belum ada yang sering terjadi kan. Tapi bahaya juga itu Bang. Kalau... Atau SP3 terhadap tersangka. SP3? Ya, kita nggak tahu nih. Kalau di pemberitaan sih belum ada SP3 terhadap Denny belum. Ya sudah, berarti kita bisa nuntut tuh pihak penegak hukum untuk proses ini. Iya. Biar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum kan. Tapi bisa Bang, kan Denny di Australia. Ya bisa Interpol. Tapi banyak, jangan kan Australia, Singapura kan banyak juga yang hilang-hilang itu. Iya. Banyak. Kemauan atau apa tuh? Kemauan penegakan hukum aja Bang, yang belum dilaksanakan secara baik. Makanya banyak kasus gantung gitu. Banyak kasus gantung. Udah pernah tahu kasus Firly Bahuri? Sampai sekarang juga hilang. Tapi kan itu sebenarnya merugikan mereka juga kan Bang ya? Ya mereka rugi nggak rugi. Kalau mereka merasa nggak bersalah ya rugi. Tapi kalau mereka tahu yang sebenarnya gue salah, tapi ya tersangka seumur hidup nggak apa-apa lah gitu. Tapi nggak tenang, dikejar-kejar terus. Selamat tiarap aja gitu ya? Ya selamat tiarap aja nggak apa-apa kan. Belum kan tersangka belum terpidana, belum putus bersalah kan begitu. Belum inkrah, belum diputus bersalah kan berarti praduga tidak bersalah kan. Tersangka itu masih menganut asas praduga tidak bersalah. Cuma tersangka aja. Baru juga disangka. Belum beneran kan begitu. Belum bersalah. Ya. Oke. Jadi apa kesimpulan kita ini? Itu Porkas sama SDSB. Kita hidupkan lagi aja lah. Biar hidup masyarakat Indonesia. Kita dukung Denny Indrayana, sayembaranya kita modif jadi SDSB lagi. Sama Porkas. Daripada program-program yang kemudian nggak jelas, mendingan program yang bikin hati senang. Ada hadiahnya lagi ya. Ya ini kan cuma parodi aja kan, nggak sungguh-sungguh kan. Tapi ingatlah, dulu itu ada Porkas sama SDSB. Kepanjangannya Porkas apa? Sosial pokoknya terakhir. Oh ya udah, pokoknya saya baru sosial ya. SDSB yang saya agak SDSB. ingat. Jadi ini hanya untuk anak-anak yang lahir tahun 70-an. Iya, Porkasnya sosial apakah ya? Ya. SDSB yang saya ingat. Surat sumbangan dana sosial. Nah, sumbangan dana sosial berhadiah. Nah, kalau Porkas apa ya Porkasnya? Porkas. Sama juga itu. Pokoknya kita suka ngecek-ngecek sosialnya gitu ya, Bang. Iya. Dulu harganya 1.000 kan SDSB 1.000. Itu kan. Hadiahnya gede, Bang. Jadi kita itu ngumpulin duit tuh sampai seminggu tuh dapat 1.000. Kita beli itu di warung tuh udah menghayal. Porkas pakai huruf. Pakai huruf.
Heeh. Kalau SD SB sudah pakai angka. Sudah pakai angka dan ada ininya, pokoknya beli barang jadi tuh. Iya, Tinggal kita tunggu keluar nggak itu. 4 angka, 3 angka, 2 Iya. angka. Ada yang nafsu 4 angka aja. Ternyata yang benar yang 2 angka. Ya. Salah semua kan. Dia nggak boleh benar 2 doang kan. Iya. Harus 4 ya itu benar. Coba tadi gue beli 2 angka aja sudah beli. Nah itulah zaman tahun 80-an itu ya. 80-an kayaknya terakhir deh itu bang. Dulu judi legal enak, kita judi legal. Iya ya. Iya. Dan itu ininya gede loh bang, pajaknya ya. Pajak gede. Iya. Jadi Dan itu emang diterbitkan oleh Soeharto dulu untuk oleh negara, Iya. negara yang meresmikan itu. betul. Gitu. Mending begitu ya. Betul. Judi. Dan diumumkan di radio itu. Ya. Yang keluar Iya. hari ini. Judi zaman dulu kan. Iya. Kalau judi zaman sekarang Resmi apa? diumumin. Resmi. Kalau judi zaman sekarang apa? Wah judol bang. Hah? Judol. Judi online. Iya. Iya itu. Judol. Banyak korbannya. Ada yang sampai bunuh diri loh bang. Iya karena bangkrut kan gitu. Iya. Ini kan mulai dari cepet naik 1 juta, naik lagi. Toto habis semua duitnya. Duit pinjaman lagi. Iya. Sekarang tuh bagus sebenarnya bang. Apa kalau untuk judul-judul penjudi itu ya. Iya. Dananya pinjam online ya kan. Judinya judi online. Ya. Tahu udah bengkak aja itu rekening online-nya itu. Cuman sekali dikejar-kejar sama kolektornya kan. Semua tetangga, keluarga, sobat ini moyang kemudian panggilin semua tuh. Abang pernah begitu? Nggak pernah. Kita kan bukan penjudi. Ya kita tunggu panggilannya Denny Indrayana aja. Ya. Tapi harus 32M ya. Ya. Baru menarik. Ya, baru kita bilang, itu 32M itu kan duit korupsi. Kenapa dipakai buat sayembara kan gitu. Kayaknya cukuplah kita ngomongin kasihan juga Denny Indrayana kalau kita. Emang harus dikasihanin kalau model begitu. Oh iya. Iya. Kalau disindir, kalau dia menyindir orang, kita harus sindir balik. Ini khusus buat Denny Indrayana doang. Iya, kita sindir aja balik kan gitu. Kan dia sindir orang tuh. Orang nggak kenapa-napa disindir-sindir. 1M. Tunggu 32M dong. Ya. Impas. Ya, nah, segitu angka yang tersangkakan gitu. Dugaan korupsinya yang bikin dia jadi tersangka ya. Begitu. Iya. Jadi tunggu lu masih 1M nih, tunggu 32M. Ya. Ya, begitu 32M ya udah impas. Ya. Sesuai jumlah yang dulu bikin dia jadi tersangka itu. Tersangka. Oke. Ya udah, nggak ada closing pemirsa. Simpulkan masing-masing aja. Ya. Gitu ya, Bang ya. Atau abang sekarang kalau bikin closing bagus sih. Tadi SDSB kan? Apa kebanyakan SDP? Sumbangan dana sosial berhadiah. Dana sosial berhadiah. Dari Denny Indrayana, bukan? Nggak terbit lagi. Oke pemirsa, kita ngobrol santai banget ini karena tadi sempat ngobrol sama Bang Deo. Bang ini mau bahas ini nggak ya? Tapi kita ngelawak aja lah. Karena ya seperti beliau bilang, ini masalah receh. Dan sebenarnya sangat tidak patut seorang Denny Indrayana dengan status dia sebagai akademisi, juga mantan menteri, membicarakan hal-hal yang ya masih berupa gosip-gosip aja ini. Ya kan, tantangan dia juga menurut Bang Deo ya tidak ada nilainya. Jadi kita bukan yang ngebela Mas Wapres, tapi sebaiknya kita semua berharap tokoh-tokoh kita itu bicaralah sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas ya. Jadi kita dengarnya juga enak. Kalau ngomongin sayembara, ya kata Bang Deo mending kita hidupin aja SDSB. Sumbangan dana sosial berhadiah. Gitu. Dan itu resmi. Kalau yang dilakukan Denny ini nggak resmi itu. Dan itu bisa mengajarkan orang berjudi ya Bang ya? Kata Bang Deo loh. Ya bukan, itu akar awal dari perjudian. Perjudian, sayembara. Sayembara itu kan akar awal dari perjudian. Oke, gitu. Dan kalau di dunia politik itu ya segala sesuatu tidak boleh dibaca lurus-lurus saja gitu. Tapi apa yang bengkok, apa yang ada di belakang tuh ya cuma Denny Indrayana yang tahu. Ya. Tapi kita tetap pada posisi sebaiknya para tokoh kita itu ya bicaralah yang pantas-pantas aja, jangan membicarakan hal-hal yang
justru mendegradasi status dia sebagai seorang akademisi, sebagai tokoh nasional gitu. Dan itu sangat disayangkan. Padahal kita butuh negara ini pemikiran-pemikiran yang bagus lah, yang konstruktif, yang solutif. Apalagi negara kita katanya kan lagi banyak masalah. Sebaiknya kita bicarakan persoalan-persoalan nasional yang bisa membantu Pak Prabowo dan pemerintahannya daripada membicarakan hal-hal yang mungkin terlalu remeh-temeh untuk seorang Denny Indrayana. Oh ya, dan Bang Denny kalau berkenan boleh hadir, kita ngobrol santai di sini tentang apapun, tentang isu-isu politik, tentang pemikiran-pemikiran Bang Denny. Di sini ada Bang Deo, ada juga beberapa narasumber yang ingin sekali diskusi dengan Bang Denny Indrayana. Mudah-mudahan didengar dan bersedia untuk hadir di studio kita. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika dok disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.